Kembali di iNews Sore, pemirsa kami masih terhubung bersama Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Bang Ray masih bersama Ya, kami? ya, Baik, Bang Ray melanjutkan tadi sebelum jeda berdasarkan hasil hitung cepat di Pilkada Depok ini justru Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono yang didukung hanya oleh dua partai politik yang unggul saat ini. Perbandingan yang cukup jauh antara dua melawan 8 partai politik. Bagaimana Anda melihat hal ini, Bang Ray? di pilkada itu memang yang menjadi tolak ukur itu bukan partai ya, tapi lebih pada aspek kandidat gitu. Semakin sering dikenal, semakin jauh dikenal, semakin banyak tingkat elektabilitasnya akan terkumpul gitu. Meskipun pendukungnya hanya dua atau tiga dan bahkan pada tingkat tertentu kandidat independen pun bisa menang di pilkada ya, karena kalau didukung oleh masyarakat dan tingkat keterkenalannya juga cukup bagus gitu. Makanya tidak begitu banyak orang yang nggak terlalu peduli mengumpulkan begitu banyak partai dalam satu kubu gitu ya, selama kandidatnya sendiri punya daya jual yang cukup kuat gitu. Itu yang pertama. Tentu situasi ini juga umumnya dibantu oleh pengalaman publik terhadap katakanlah kalau dalam ini petahana. Jadi kalau petahana memang kurang meyakinkan, petahana dianggap tidak mampu menyelesaikan banyak persoalan yang terjadi di daerah mereka masing-masing, ya dia punya potensi memang untuk dijadikan gitu. Jadi tradisi ya petahana kalah di dalam pilkada ini sebetulnya bukan barang baru, bahkan seperti yang saya sebutkan tadi di pilkada 2018 relatif terjadi sirkulasi yang begitu mengejutkan, di mana banyak petahana dikalahkan dan calon-calon yang berhubungan dengan dinasti juga dikalahkan gitu. Nah, pada hukum tertentu, hukum pemilunya jalan ini, yaitu orang yang baik memang, atau setidaknya yang lebih baik dianggap oleh masyarakat dipilih, sementara mereka yang dianggap gagal mengemban misi selama 5 tahun sebelumnya, kemudian dihukum melalui pilkada dengan tidak dipilih lagi. Nah, tentu saya tidak tahu di Depok ya, tapi kalau kejutan-kejutan yang seperti ini, sebetulnya sudah agak lazim di dalam praktek pilkada kita di seluruh Indonesia gitu. Justru yang agak mengejutkan di pilkada 2020 ini relatif karena petahana dapat memenangkan banyak ya daerah gitu ya, dan ditambah dengan dinasti gitu ya. Padahal isu soal dinasti politik ini sebetulnya sudah cukup kencang disuarakan oleh sebagian masyarakat kita agar supaya lebih disikapi lebih hati-hati gitu. Tapi Baik. faktanya Bang Rey, jika kita lihat defek atau kekurangan dari Pilkada serentak 2020 ini adalah pendeknya waktu atau keterbatasan dalam sosialisasi pasangan calon. Sehingga masyarakat tanpa melihat rekam jejak, tanpa melihat seperti apa kerja dari petahana, ya sudah memilih yang sudah kenal saja, yaitu petahana. Setujukah Anda dengan pernyataan itu? Satu, pendek ya. Yang kedua, situasinya COVID lagi gitu. Jadi mereka yang sebetulnya tidak punya waktu yang cukup untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, saat yang bersamaan dihadap oleh COVID kan gitu. Nah, pada saat yang bersamaan, kemampuan mungkin ya, mobilisasi pengenalan sang calon ini melalui berbagai event juga agak kurang. Nah, dengan apa ya, pertemuan tiga hal inilah mengakibatkan relatif para penantang di Pilkada 2020 ini tidak mendapatkan kemenangan yang signifikan gitu, kecuali ya peristiwa di Depok ini. Gitu. Baik, Bang Rey, kalau bicara mengenai pengenalan publik, paslon nomor urut 1 di Kota Depok ini kan juga merupakan petahana wakil wali kota. Apa kemudian faktor kemenangan dari Muhammad Idris ini? Pertama menurut saya lebih tadi seperti saya sebutkan tadi ya, lebih pada individu-individu. Jadi kalau kita lihat konteksnya seperti ini kan, mungkin pada tingkat tertentu ada semacam kejengkelan masyarakat warga Depok terhadap wali kota yang memang beberapa momen sebelum ini cukup kontroversial, bukan hanya di warga Depok tapi juga sampai namanya dikenal di seluruh Indonesia gitu ya, oleh beberapa tindakan-tindakan yang dianggap memicu kontroversi lah di masyarakat ini. Nah, pada saat yang bersamaan mungkin karena hitungan yang tepat, wakilnya mencoba menjaga jarak. Itu biasanya begitu. Jadi membiarkan petahana untuk menghadapi sendiri isu yang katakanlah yang negatif. Saat yang bersamaan ya, wakilnya mencoba membentuk imajinasi baru tentang calon yang diharapkan di masa yang akan datang.
Itu yang pertama. Yang menariknya dari Depok ini, karena yang kalah ini bukan saja petahana, tetapi juga partai yang selama ini memang dikenal memiliki basis di lingkungan Depok gitu ya. Nah, sehingga dengan begitu, ini semacam apa namanya ya, dua kesalahan gitu ya. Kesalahan pertama adalah petahana, yang kedua adalah kesalahan kedua adalah berkaitan dengan apa namanya itu ya, dominasi partai politik ya, dalam hal ini PKS di Depok selama ini. Baik, baik Bang Ray, tadi berdasarkan konversi pers dari Idris dan Imam Budi Hartono, sudah ada 40% suara yang masuk di quick count dan menyatakan bahwa mereka adalah pemenang sementara versi quick count. Kalau Anda melihat kepercayaan dirinya seperti apa? Karena sudah 15 tahun partai pengusung mereka mendominasi wilayah Depok, atau karena cara kampanye instan yang sempat dilakukan oleh Pak Idris ini? Ya, saya kira lebih kalau instan tidak ya, karena kan keduanya sebetulnya kan relatif mudah dikenal oleh masyarakat gitu. Nah, oleh karena itu lebih pada menurut saya aspek pengenalan publik terhadap mereka selama ini gitu. Apalagi di Depok kan masyarakatnya memang masyarakat yang relatif mengakses informasi cukup baik ya. Yang kedua, mereka juga relatif mengenal sehingga dengan begitu cukup mengenal apa saja yang dilakukan oleh kedua pasangan ini sebelumnya gitu. Nah, kalau berkaca dari itu sebetulnya ini perpaduan antara popularitas plus juga dengan track record dari setiap kandidat gitu. Nah, pada ujungnya kemudian ya dibantu oleh apa namanya itu ya, oleh kejelian masyarakat. Artinya masyarakat sendiri mempunyai informasi yang cukup kepada kedua kandidat, sehingga dengan begitu terjadilah apa yang kita lihat pada pilkada 2020 ini. Jadi ini tidak bisa disebut instan menurut saya, karena keduanya memang sudah relatif bekerja melalui caranya masing-masing sejak sebelumnya gitu. Baik, baik. Terima kasih Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.